tepatnya saja, ini kan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet. Dan itu juga terkuak dalam sidang-sidang terdakwa. Yang lainnya ada pengakuan Mindu Rosalina, ada pengakuan juga dari Yulianis. Yang pada intinya kalau bahasa masyarakat awamnya ya memang otak dari semua itu adalah Nazarudin yang mengetahui segala sesuatu yang berusaha untuk mendapatkan uang dan menyebar uang-uang tersebut adalah klien Anda. Bagaimana Anda merespon hal ini? Iya, begini ya Mbak Fesi ya. Sebelum kita memasuki pokok persoalan dari kasus Wisma Atlet itu sendiri, saya juga tadi mau membantah sedikit bahwa permintaan dari klien kami untuk diperiksa di Kejagung atau di kepolisian itu bukan hal yang mengada-ngada begitu Mbak. Karena begini, masyarakat, mas-mas kalian itu kan menuntut supaya klien saya ini membongkar seluas-luasnya. Tidak ada yang ditutupi begitu. Dan kita tahu semua gitu bahwa hal-hal yang hendak akan beliau bicarakan itu kan menyangkut partai politik, menyangkut juga orang-orang yang ada di petinggi penegak hukum gitu. Nah, sekarang Mas bisa bayangkan kalau seseorang akan mengungkapkan hal sebesar itu gitu. Apakah hal yang luar biasa kalau dia meminta perlindungan atau keamanan? Saya mau mengingatkan saja ya, waktu itu seorang jenderal bintang 4 Susno 2J pun bahkan merasa terancam. Jadi bukan hal lalu kemudian kalau ada masukan dari Pak Jamin Ginting untuk ada CCTV di situ, Mbak. Terus yang kedua Mbak Fesi, yang kedua Mbak Fesi, halo? Mbak Aldila. Ini kan kalau misalnya mau dibuka seluas-luas ini kan ada konflik of interest Mbak Fesi. Jadi wajar sekali kalau misalnya seorang Nazarudin itu meminta untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung begitu Mbak Fesi. Terus kemudian kalau dugaan dia sebagai otak atau dalang dari kasus Wisma Atlet, itu kan masih dugaan ya Mbak Fesi. Dan kita tentu akan membuktikan bahwa hal itu tidak benar dan itu nanti di persidangan. Oke. Begitu Mbak Fesi. Oke, baiklah. Kalau kemudian jalan tengahnya adalah diberi CCTV, bukankah itu bisa meyakinkan bahwa klien Anda tidak akan diapa-apakan di sana? Begini ya Mbak Fesi, suatu bentuk tidak aman itu kan tidak hanya fisik, tapi kan juga meliputi psikis dan hal-hal lain yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Karena yang menjadi hal utama di sini kan keamanan. Saya bisa saja mengungkapkan hal detail apa yang beliau alami, tapi kan setelah ini saya pulang ke rumah beliau masih tetap di tempat yang menurut kami tidak aman begitu. Nah, saya justru yang mempertanyakan kenapa pemindahan atau permohonan kami untuk dipindahkan ke Cipinang itu sulit sekali gitu untuk diterima gitu. Padahal itu bukan suatu hal yang istimewa, bukan suatu hal yang khusus karena seluruh para tahanan KPK juga berada di sana. Anggota DPR pun mengatakan demikian begitu. Baiklah, Mbak Aldila, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung dengan suara Anda. Sayang sekali Anda tidak ingin membicarakan konten dan juga upaya-upaya hukum yang akan dilakukan terhadap klien Anda ya oleh Anda. Sayang sekali kita sudah kasih kesempatan untuk itu. Nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber yang lain. Terima kasih Mbak Aldila, selamat malam bersama suara Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.